maka Allah biarkan setan untuk menjadi teman atau walinya dia. Jadi ya sudah, Allah jadikan setan itu ya biar setan yang ngurus. Dan Allah biarkan rezekinya itu dari rezeki yang haram, dibiarkan oleh Allah. Mungkin dari harta korupsi, harta yang mencuri, harta penggelapan dana dan lain sebagainya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan setan itu sebagai sahabatnya yang membersamainya, dan Allah juga biarkan setan itu selalu membenarkan perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz Saihu, kita melanjutkan lagi dari sesi kedua kemarin ke sesi 3 sekarang. Ya, ini melanjutkan dari apa ini? Lanjutan dari poin kedua, Ustaz. Poin kedua dari episode kedua ya. Iya, betul. Sebelum kita melanjutkan, ada tema menarik di episode ketiga ini. Masya Allah. Masya Allah. Gimana, Ustaz? Mungkin bisa dilanjutkan dulu. Bagaimana itu lanjutannya? Baik, kemarin kita sudah membahas tentang makanan ya, makanan yang halal. Poinnya cuma sedikit sih sebenarnya. Jadi kalau ada makanan halal, tentu di bawahnya ada makanan yang subhat, kemudian ada makanan yang haram gitu. Kalau makanan yang subhat itu yang samar-samar, belum jelas. Ini gimana nih, halal enggak ini? Gitu. Betul. Misalnya makanan ini kita nggak tahu nih kondisinya halal, halal apa enggaknya. Misal kopi ini, Coffee Me halal apa haram gitu lah. Ini halal ya BTW, ini sudah ada logo halalnya nih. Sudah terdaftar, nanti dicantumkan di video logo halalnya gitu lah. Boleh dicek sih nanti ya. Nomor halalnya misal kalau kita nggak tahu ini halal haramnya, langsung bisa dicek itu aja bisa sih. jadi itu subhat gitu. Nanti kita cek ya. Jadi itu penting sekali. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan yang kemarin itu, waman akala syubhati istabaha alaihi dinihi wa adlama qalbuh. Siapa yang memakan makanan yang tidak jelas tadi, maka agamanya juga tidak jelas, orangnya tidak jelas. Waduh, gimana itu? Gimana tidak jelas itu? Maksudnya gini, bawa dompet enggak? Oh, enggak bawa ya. KTP ya. Misalnya kalau buka dompet di KTP, kita cek tertulis agamanya Islam ya. Islamnya di KTP. Islamnya di KTP, tapi orangnya enggak pernah muncul di masjid. Nah, ini tidak jelas. Mau dibilang Islam, ya Islam KTP-nya, tapi kok nggak pernah ke masjid gitu. Kok adanya di kafe terus? Gimana ini? Boleh ke kafe gitulah, tapi waktunya ke masjid, masjid. Itu tidak jelas gitulah. Dan orang yang seperti ini juga kadang-kadang ya masuk di, mungkin kena juga. Dia itu kadang-kadang ya menipu dirinya sendiri, suka menipu diri sendiri. Wah, keren itu. Mungkin itu masuk di materi kita yang ketiga ini, Zat. Apa materi ketiga dijelaskan, Zat? Episode ketiga yaitu puasa tapi berbohong pada diri sendiri. Puasa tapi bohong pada diri sendiri. Ini masih ada kaitannya. Tapi kok bohong ke diri sendiri? Nah, ini gimana ini maksudnya, Zat? Nah, maksudnya adalah seperti orang yang makan makanan yang subhat tadi. Jadi dia ketika nonton podcast kita atau series ini, dia bilang, oh benar kata Ustadz itu, kita harus jadi baik, kita harus sholat di masjid, kita harus khatam Al-Quran. Dia nonton tapi ngomongnya benar gitu. Tapi begitu dia jalanin, dia tidak ada di situ gitu. Oh benar kata Ustadz kita harus sholat, tapi dia tidak sholat gitu. Berarti semangatnya aja yang muncul gitu. Semangatnya aja, tapi dalam realitanya enggak. Kadang-kadang dia ngajak orang juga gitu. Ayo kita harus jadi orang yang rajin bersedekah, tapi dia pelit gitulah. Nah, orang yang seperti ini istabaha alaihi dinihi, agamanya tidak jelas. Maka dikatakan dalam Al-Quran, orang yang seperti ini atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Atamuruna nas, dia mengajak orang untuk melakukan kebaikan, memerintah orang gitu lah. Ngajak lah ya, kalau ngomong harus gini A B C dan lain sebagainya, usul gitu. Suka usul gitu kan, usul-usul gitu. Tapi watan sauna anfusakum, lupa sama dirinya sendiri gitu. Giliran dia nasihatin orang, kayak kamu nih, gitu ya. Iya kamu nih kurang ini, kamu nih kurang bagus. Kalau kamu cara ngomongnya jelek, kamu jarang ini. Tapi lupa sama dirinya. Jadi nasihatin orang tuh seolah-olah kayak paling bener gitu kan? Betul, tapi dia sendiri lupa sama introspeksi diri. Maksudnya betul, gitu. Itu ada pengaruh di makanan yang subhat. Kemudian kalau makanan yang haram tadi, kalau spesifiknya kata Nabi, waman akalal haram mata qalbuh. Siapa yang makan makanan haram, hatinya mati sudah.
hatinya pasti mati. Hatinya mati, doanya tidak terkabulkan, kemudian waqallats ibadatuhu. Pasti ibadahnya sedikit. Pasti. Iya, tapi kalau di zaman sekarang tuh kita tahu ya bahwasanya orang tuh orang yang suka makanan-makanan yang haram atau mungkin minuman atau pakaiannya yang haram, tapi kok hidupnya kok enak gitu ya. Kok santai kayak ya dia melakukan hal baik, mungkin dia sering ngasih tuh ke orang. Seolah-olah perbuatannya baik ini. Itu gimana Ustaz? Ini juga ada lanjutannya. Jadi ini sangat pas banget. Jadi ketika dia mengkonsumsi makanan yang haram, dia ambil katakan uang korupsi ya, 1 M. Kemudian 50 M-nya dia pakai buat menyantuni anak yatim. Lucu, hebat pula dia kan. Pakai uang haram gitu. Akhirnya melakukan kebaikan. Dikira dia baik gitu. Maka orang seperti ini dia terkena yang namanya istidraj. Istidraj itu istilahnya Allah itu murka sama dia. Terus Allah bahasanya itu ditelantarkan gitu, ditelantarkan. Misalnya kalau kita sayang sama orang kan kita perhatikan kan. Betul. Sudah punya yayang belum kalau Ustaz? Waduh. belum punya yayang ya misalnya, belum punya seseorang yang disayangi. Misalnya kalau kita sayang sama orang kan kita akan perhatikan gimana keadaannya, sehatkah dia, apa makanan kesukaannya, kita belikan, dia suka minum apa kita belikan. Jadi benar-benar diperhatikan banget. Betul-betul diperhatikan. Tapi kalau kita sudah puncaknya nggak suka sama orang itu atau benci sama orang itu, ya kita abaikan. Mau dia mau ngapain gitu ya. Terserah gitu. Nah, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala murka terhadap seorang hamba itu, maka saya nggak bawa kitabnya, dalam konteks Arabnya harus baca dulu sebenarnya. Tapi artinya yang jelas maknanya adalah maka Allah biarkan setan untuk menjadi teman atau walinya dia. Jadi ya sudah, Allah jadikan setan itu ya biar setan yang ngurus. Dan Allah biarkan rezekinya itu dari rezeki yang haram, dibiarkan oleh Allah. Mungkin dari harta korupsi, harta yang mencuri, harta penggelapan dana dan lain sebagainya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan setan itu sebagai sahabatnya yang membersamainya, dan Allah juga biarkan setan itu selalu membenarkan perbuatannya. Oh, makanya kalau orang-orang yang seperti itu tuh kayak mempeng gitu hidupnya itu, kayak ya udah kita mau sedekah ya dia mau sedekah langsung sedekah banyak gitu. Dan lebih parahnya lagi, Allah biarkan setan selalu membenarkan perbuatannya. Tiba-tiba muncul bisikan, kata setan, wah cakep kamu, cuman kamu satu-satunya laki-laki di sini yang bisa menaklukkan 10 cewek, yang lain kadang bisa gitu loh. Kalau bisa kamu bisa 11 cewek sekaligus, hebat kamu. Dia akan mikir, Iya juga ya. Gitu ya. Dia bilang, wah kalau Allah biarkan setan itu berbisik gitu loh. Wah kamu kalau bisa korupsinya sekalian yang banyak aja gitu loh. 5 triliun gitu. Kebanyakan ya, 1 triliun gitu. Itu dibenarkan gitu loh. Jadi Allah biarkan ya, seolah-olah setan itu menjadi malaikat gitu. Dan memang itu parah itu. Misalnya kalau kita lagi emosi ya, katakan kita wanita contoh ya, kita wanita contoh ya. Kalau dia lagi marah sama suaminya misalnya gitu lah, pacar jangan ya kan, nggak boleh pacaran gitu kan, tapi kalau pacaran selingkuh boleh gitu lah. Ketika marah sama suaminya, setan akan mengatakan dan membenarkan perbuatannya. Bagus kamu, sesekali memang kamu harus marah sama suami kamu. Injak dia nggak masalah gitu loh, kurang ajar gitu loh. Gitu. Harus independent woman itu, dan dibenarkan oleh setan gitu. Sehingga akhirnya Allah itu sebenarnya murka gitu. Jadi kalau kita sedang ada masalah, kemudian kalau ada bisikan jahat, berarti tandanya wah bahaya nih. Betul. Gitu. Bahkan tidak diketahui ya, tidak disengaja, bukan tidak disengaja ya, tapi dia itu tidak tahu bahwasannya di titik itu adalah titik paling dia itu apa ya istilahnya, titik terendah atau titik terburuk, dalam artian Allah sudah membiarkan dia melakukan hal apapun. Betul. Yang parahnya lagi ya dia nggak sadar gitu loh kalau dia sudah ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
ini semoga kita terhindar lah. Amin. Baik, kita kembali lagi ke tema kita tadi. Ke topiknya tadi gimana topiknya ya? tentang puasa tapi masih bohong pada diri sendiri gitu. Ya, mungkin bisa dilanjut Ustaz. Oke. Gimana itu ya? Maksudnya adalah masih bohong terhadap diri sendiri adalah kita tidak jujur ya dalam beribadah tadi. Kita melakukan ibadah itu ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa? Karena hanya Pengen dilihat orang kah? Iya, minta validasi. Validasi ya. Validasi dari orang. Apalagi kita hidup di zaman yang sosial media, semua kan serba bisa jadi konten, semua bisa jadi hal-hal yang apalah. Ini kan banyak hal yang bisa dilakukan sehingga dia ingin terlihat baik terus, tapi hatinya ternyata kosong. Ingin terlihat soleh, tapi sebenarnya hatinya itu gersang. Nah, inilah yang puasa, dinamakan itu ya. tapi tidak jujur. Dan orang yang seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW, kam min so'imin laisa illa ju'wal atos. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apapun ya, kecuali yang dia dapatkan hanya haus dan lapar saja gitu. Jadi rugi banget gitulah. Enggak mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Keutamaan bulan suci Ramadan kan banyak ya. Banyak banget. Allah ampunkan dosanya, Allah lipat gandakan pahalanya kan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh pengharapan, maka Allah akan ampunkan dosanya. Kan itu semua yang diharapkan, tapi dia enggak dapat itu. Dia tadi bohong sama diri sendiri tadi, yang mirip sama orang yang makan subhat. Kalau di sini di catatan saya, gimana tadi? Allah kasih nasihat orang-orang seperti ini, Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. Nah, bagaimana bunyi ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang enggak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Jadi dia dusta tawas terhadap dirinya sendiri. Ya tadi puasanya ya sama aja gitu. Ya kalau kita lihat orang yang kayak gini nih, orang yang suka mungkin dia puasa tapi masih melakukan dosa, ataupun nggak puasa malah kan, tapi ikut rebutan takjil. Berarti masih sama dengan tema yang pertama Ustaz ya, dalam artian Ramadan masih bertopeng dia. Betul. Jadi ini ada saling kaitannya semua. Episode 1, 2, 3 itu ada kaitannya semua tentang apa ya. Dan memang kita semua harus tahu itu supaya kita menghindari itu semua. Jangan sampai Ramadan kita ya sia-sia. Kalau mau bicara keutamaan Ramadan, sepertinya orang tahu semua ya. Sudah banyak keutamaannya, tapi banyak yang lupa hal-hal yang kecil seperti ini, yang dianggap kecil padahal berbahaya. Masya Allah. Kalau di catatan Ustaz, di sini itu, tapi di episode selanjutnya ini mau membahas tentang ibadah banyak, tapi akhlak masih rusak. Nah ini kita bahas sekarang atau di episode selanjutnya? Insya Allah kita bahas di episode selanjutnya, episode yang keempat ya. Keempat kayaknya tanya jawab ya. Langsung tanya jawab. Tanya jawab mungkin, atau kita bahas sedikit, kemudian separuh waktu kita akan bahas tanya jawab ya. Boleh nanti mungkin barangkali teman-teman mau bertanya nih tentang di episode 1, episode 2 nanti apa yang belum paham kah, atau mungkin mau curhat ya Ustaz ya? Oh, curhat boleh. Mungkin kita kendala-kendala di zaman sekarang kan. Jadi mungkin banyak fenomena di luar di teman-temannya, mungkin atau di lingkungannya, di keluarganya ya, mungkin di kampus ya. Kalau misal pas liburan juga. Betul. Nah, gitu. Mungkin kita bisa bahas nanti di episode selanjutnya. Seperti itu. Ya mungkin Ustaz, apakah cukup di episode kali ini? Oke, baik, mungkin teman-teman bisa bertanya atau mungkin bisa curhat, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Mungkin itu saja Ustaz, kita lanjut next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.